Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku, siswa-siswi SDIT Salsabila 3 Banguntapan Bantul yang sedang berada di rumah, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat selalu bersama keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hari ini saya, Kak Aris Pahlawan Bertopeng, akan membersamai adik-adikku di rumah ya, akan berkisah ya untuk adik-adik. Kisah tentang apa? Insya Allah akan Kak Aris sampaikan kisah yang berhubungan dengan bagaimana keutamaan sholat berjamaah. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu pentingnya kita belajar Al-Quran. Yang ketiga, pentingnya kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Dan yang keempat adalah pentingnya kita memperbanyak amal jariah kita, yaitu sering beramal sedekah di bulan Ramadan ini terutama. Nah, pengen tahu nih ceritanya seperti apa? Mari kita dengarkan kisah atau ceritanya. Nah, saatnya nih Kak Aris memberikan kisah atau cerita. Yang pertama tentang keutamaan sholat berjamaah. Jangan sampai kok kita tidak sholat berjamaah. Kenapa? Karena pahalanya 27 derajat lebih baik. Suatu ketika ya, ada seorang imam besar namanya Imam Ubaidillah. Beliau biasa orang-orang itu belajar dengan beliau. Suatu ketika ya, ketika sedang sibuk-sibuknya terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika azan itu beliau menghentikan aktivitasnya. Baru kemudian selesai azan, nyambung lagi. Tapi beliau pada waktu sudah gelisah karena beliau tidak ingin tertinggal sholat berjamaah. Beliau pun segera menghentikan dan segera ke masjid. Namun apa yang terjadi? Ternyata jamaah sholat sudah bubar. Beliau sangat sedih. Kesedihan itu akhirnya buat beliau ketika tertidur, beliau bermimpi adik-adik. Mimpinya apa? Beliau pada waktu itu naik seekor kuda ya. Mau naik kuda, ternyata beliau itu di belakang. Orang-orang yang di depan naik kuda ingin beliau kejar, beliau ingin bisa berada di depan, tetapi tidak pernah bisa. Ternyata pada waktu itu beliau penasaran, mulai bertanya, kenapa aku tidak bisa mengejar kalian? Padahal aku sudah memacu kuda ini dengan cepat-cepatnya. Kau tidak akan mampu mengejar kami karena kau tidak berjamaah bersama kami. Karena kau kehilangan sholat berjamaah. Beliau pun terbangun, beliau menyadari ternyata manfaat sholat berjamaah sungguh luar biasa. Orang yang sholat sendiri tidak akan mampu mengejar ya, kebaikan orang yang sholat berjamaah. Nah, cerita yang kedua, loh, kameranya di mana ini? Pindah rupanya kameranya. Baik. Cerita yang kedua yaitu tentang manfaat mempelajari Al-Quran. Nah, adik-adik, tahukah orang yang tidak mau menggunakan matanya untuk belajar Al-Quran, besok ketika di padang mahsyar dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta? Pengen tahu gambaran ceritanya? Besok ketika kiamat datang, ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil. Alam raya hancur, semuanya mati, yang hidup hanya Allah. Pada waktu itu kemudian Allah membuat alam yang baru, namanya pada mahsyar. Kemudian Allah bangkitkan malaikat, perintahkan malaikat yang tugasnya belum selesai itu untuk
melaksanakan tugasnya, termasuk siapa? Israfil. Hiduplah sangkakala berikutnya. Bangkitlah manusia yang sudah mati, termasuk orang-orang yang tidak mau belajar Al-Quran. Dibangkitkan. Wah, ini di mana? Ini di mana? Dia bangkit dalam keadaan buta. Datang malaikat yang besar mendatanginya. Hei, siapa kamu? Aku malaikat. Kok ada malaikat ini di mana? Ini di padang mahsyar. Padang mahsyar. Kenapa aku tidak bisa melihat? Karena dulu di dunia kau punya mata, tidak kau gunakan untuk mempelajari Al-Quran. Tahu gitu aku belajar Al-Quran. Nah, adik-adik, jangan sampai kita menyesal seperti gambaran tadi. Kalau kita belajar Al-Quran, besok dibangkitkan mata kita, ya, bisa melihat sesuatu di padang mahsyar dengan indah. Tidak hanya itu, orang yang belajar Al-Quran nanti akan mulia masuk ke surga. Tidak hanya dia yang belajar, tetapi kedua orang tuanya bisa mulia karenanya. Orang tuanya dibagaikan mahkota dari cahaya oleh Allah. Mau tidak orang tuanya dibagaikan mahkota dari cahaya? Ya, tentu saja semuanya mau ya. Kita berharap mudah-mudahan menjadi ahli Quran semua. Allahumma amin. Yang ketiga, loh, mana toh kameranya ini? Kamera di mana? Di sini rumahnya. Kamera kok ya pindah-pindah gitu loh. Nah, baik, yang ketiga yaitu manfaat dari berpuasa. Adik-adik, pernah nggak dengar ada yang mengeluh gini? Puasa bikin mulutnya bau. Mending nggak puasa. Jangan sampai tidak puasa gara-gara mulutnya bau. Ternyata orang yang berpuasa, ya, nanti ketika di akhirat, ya, menghadap Allah, mulutnya akan wangi, lebih wangi daripada minyak kasturi. Mau tidak? Wah, tidak hanya itu, ketika dibangkitkan di padang mahsyar, ternyata orang yang tidak berpuasa, ini saya gambarkannya, orang yang tidak berpuasa, mari deh, ketika dibangkitkan, loh, mulutku, kenapa mulutku baunya seperti bangkai? Bau sekali. Itu karena dulu di dunia kamu tidak mau berpuasa. Puasa kan bikin bau. Itu di dunia, di akhirat kamu akan dibuat wangi. Tahu gitu aku puasa. Aduh, ampun. Jangan sampai kita menyesal seperti gambaran tadi. Maka dari itu kita harus berpuasa. Selain itu, puasa juga menyehatkan. Besok bagi anak-anak yang berpuasa, tentunya yang sudah mampu, ya, sudah wajib, itu nanti di akhirat Allah berikan hadiah luar biasa. Maukah diberikan baju dari emas permata bagi anak yang mau puasa? Mau? Ternyata semuanya mau. Baik, Kak Aris doakan mudah-mudahan anak-anak SDIT Salsabila 3 Banguntapan puasanya dari awal sampai akhir utuh, penuh, kuat, sehat, ya, dan berkah tentunya. Allahumma amin. Dan yang kamera di sini kameranya pindah lagi. Kamera kok bisa geser-geser dari sana. Wah, tapi nggak apa-apa. Baik, yang keempat yaitu sedekah atau sedekah. Manfaatnya apa tuh sedekah itu? Adik-adik tahu tidak? Hari ini, ya, kita sedang menghadapi yang namanya pandemi, yaitu wabah yang mendunia, namanya COVID-19. Umur manusia tidak ada yang tahu, betul? Ya, maka dari itu kita harus berusaha bagaimana amal kita itu sebaik mungkin, terutama dalam hal
berbuat kepada sesama, sedekah tentunya ya. Karena apa? Besok ketika di alam kubur, betapa dahsyatnya manfaat daripada sedekah. Besok itu Dek ya, gambarannya ada orang yang di alam kubur itu berteriak, "Ya Allah, kembalikan aku hidup lagi." Malaikatnya mungkin malah bingung ya, kok minta dihidupkan padahal kan sudah hidup. "Hei, kamu kan sudah hidup." "Hah, maksudnya bukan di sini." "Di mana?" "Di dunia." "Maaf, kamu tidak bisa kembali ke dunia." "Loh, kenapa?" "Ini alam kubur, alam barzah." "Hah, barzah itu apa?" "Barzah itu artinya tembok yang tebal." "Hah, kenapa tebal-tebal?" Malah bantah. "Aku tuh pengen sholat." "Sudah telat." "Pengen ngaji." "Nggak wingi." "Pengen sedekah." "Nggak usah." Malah ngece. Makanya hidup di dunia itu harus banyak beramal. "Malaikat, aku pengen banget sedekah malaikat, karena tahu manfaat sedekah baru sekarang." "Apa manfaat sedekah?" "Ternyata sedekah itu bisa memperpanjang umur, bisa membuat sakit jadi sehat. Malaikat, kembalikan aku, di dunia aku mau sedekah." "Sudah tidak bisa." Ternyata ada orang yang di alam kubur saja pengen kembali hidup lagi, pengen bisa bersedekah karena manfaat sedekah yang luar biasa. Maka dari itu, mari kita perbanyak sedekah atau sedekah. Nah, itu tadi ya 4 hal yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini agar kita mendapat ridho dari Allah dan masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Nah, cukup sekian yang dapat Kak Aris sampaikan. Mohon maaf kalau Kak Aris ada salah. Ingat, tetap di rumah aja, jaga kesehatan ya. Jika keluar, gunakan masker, jaga jarak, sering cuci tangan ya. Ingat, selalu berdoa mohon perlindungan dari Allah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.